Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleha semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah, tetap menerapkan 5M, mencuci tangan sesering mungkin, memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Karena pandemi ini belum berakhir, ya. Jangan bermain jauh-jauh dari rumah, ya. Tidak boleh kalian berkumpul-kumpul sama teman-teman, ya. Bermainlah di lingkungan rumah atau di dalam rumah, ya. Nah, pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan pelajaran IPS, ya. Nah, kalian di kelas 4, ya, sudah mempelajari pelajaran IPS. Apa itu IPS? IPS adalah pelajaran yang mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Sosial budaya, sosial ekonomi, sosial keragaman budaya, ya. Nah, itu adalah pelajaran IPS. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan pelajaran IPS dengan materi kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, ya. Kalian dapat lihat di halaman 4, ya, halaman 4, ya. Halaman 4 dan halaman 25, ya. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keragaman. Keragaman tersebut antara lain suku bangsa, bahasa, rumah adat, tari tradisional, pakaian tradisional, senjata tradisional, dan alat musik tradisional. Ya, karena negara Indonesia itu terdiri dari kurang lebih 300 suku bangsa, ya, dan terdiri dari beberapa pulau, ya, beberapa pulau. Maka Indonesia itu banyak disebut sebagai negara kepulauan, ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan masing-masing, ya, dari keragaman tersebut. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh suku bangsa di Indonesia yaitu Pulau Sumatera. Ya, Pulau Sumatera itu terdiri dari bermacam-macam suku. Ya, di sini Ibu hanya memberikan contohnya saja, ya, Nak, ya. Nah, yang di Pulau Sumatera itu terdapat suku Batak, ya. Sumatera Utara biasanya berada di Pulau Sumatera Utara, ya. Suku Minangkabau biasanya disebut Sumatera Barat, ya. Dia ada di Sumatera Barat. Suku Aceh, ya. Lalu di Pulau Jawa dan Bali terdapat suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Bali, ya. Nah, di Pulau Kalimantan terdapat suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu, ya. Lalu di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, suku Minahasa, dan suku Toraja. Di Kepulauan Nusa Tenggara terdapat suku Nia, suku Sasak, ya, suku Sumba, dan suku Dawan.
Di Kepulauan Maluku dan Papua terdapat suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Ya. Nah, kalian di teman-teman kalian juga berasal dari suku apa? Misalnya dari suku Betawi, ya, dari suku Jawa, suku Padang, ya, suku Batak, ya. Karena kita ini Indonesia ini beragam-ragam suku, ya, terdapat bermacam-macam ragam suku. Yang kedua adalah keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia, ya. Bahasa yang digunakan di setiap suku bangsa berbeda-beda, ya. Contohnya bahasa daerah, ya, bahasa Batak atau Sumatera Utara. Terus bahasa Sunda digunakan di Jawa Barat. Lalu bahasa Betawi digunakan di DKI Jakarta, ya. Terus bahasa Padang digunakan di Sumatera Barat, ya. Jadi kita tuh ada keragaman bahasa, keragaman suku, ya. Yang selanjutnya adalah ketiga, keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Nah, di sini adalah Ibu berikan contoh gambar, ya. Ini adalah yang pertama adalah contoh rumah adat Nangro Aceh Darussalam. Ya, seperti ini dia panggung, ya. Rumahnya itu berupa panggung. Kalian dapat lihat di kalau rumah-rumah adat itu kalian bisa lihat di Taman Mini Indonesia Indah. Di situ semua provinsi ada rumah adat semua. Dari Sabang sampai Merauke ada semua, ya. Lalu yang gambar kedua adalah rumah suku Padang, ya. Lalu yang ketiga adalah rumah suku Papua, ya, yaitu Honai, rumah Honai, ya, rumah Honai. Lalu yang terakhir ini adalah rumah Joglo, ya, rumah Joglo ini dari Jawa Tengah, ya. Lalu yang keempat adalah keragaman tarian daerah. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik, ya. Nah, di sini Ibu contohkan tari kecak dari Bali, ya. Gambar ini gambar tari kecak dari Bali, lalu tari saman dari Aceh, lalu tari piring dari Sumatera Barat. Yang kelima, keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat, ya, atau dipakai dalam acara Kartinian, ya, terus 17 Agustusan. Nah, sekarang banyak kalau acara 17 Agustus, upacara 17 Agustus di istana Presiden itu menggunakan tamu-tamunya menggunakan pakaian adat masing-masing, ya, dari daerah masing-masing. Nah, contoh pakaian adat yaitu bundokan duang dari Sumatera Barat, beskap dari Jawa Tengah, payas dari Bali, ya. Ini adalah contoh pakaian adatnya. Yang keenam adalah keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Ada yang dipukul, ada yang ditiup, dan ada yang dipetik, ya. Nah, di sini Ibu berikan contoh alat musik tradisional. Yang pertama, gambar pertama ini alat musik arbab, ya. Alat musik arbab ini dari Aceh. Cara memainkannya adalah dipetik,
ya. Lalu yang kedua ini adalah alat musik saluang, ya, dari Sumatera Barat, ya. Cara mainkannya di tiup. Dia menyerupai dengan suling, ya, dengan seruling, ya. Tetapi kalau di Sumatera Barat ini namanya saluang. Lalu ada alat musik talempong dari Sumatera Barat juga. Nah, cara mainkannya adalah dipukul, ya. Selanjutnya adalah alat musik gendang dari Jawa Barat. Cara memainkannya adalah dipukul, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah alat musik tifa, ya, dari Papua. Cara memainkannya dipukul juga, ya, ditabuh gitu, ya. Nah, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Nanti penugasan dari Ibu kalian bisa lihat di KI 3, ya. Terima kasih. Demikian penjelasan dari Ibu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.